وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا إلى روح أبي الحسن بهدون وأبي الشيخ محمد بن علي الأمريكي الحسني ثم إلى روح مؤلف الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفرهم أن الله ينفعنا بأسرارهم وبركاتهم ومنفعتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa amalan wa alhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang selalu kita hormati, kita cintai, guru kita Buya Yahya dan keluarga, semoga Allah senantiasa memberikan kepadanya sehat walafiat, diberikan panjang umur, dipermudah segala urusan-urusannya. Yang kami hormati, yang kami cintai para hadirin jamaah Musholah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah memberikan kepada kita kemudahan dan keistiqomahan. Kita bisa kembali mengambil keberkahan dari nasihat-nasihatnya Imam Haddad yang beliau tuliskan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, dan mudah-mudahan Allah jadikan nasihat-nasihat Imam Haddad bisa menjadi pedoman hidup kita. Allah jadikan kita semakin bisa insaf, muhasabah diri kita bisa menjadi lebih baik lagi dan semakin dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Musholah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah, masih dengan nasihatnya Imam Haddad tentang kewajiban menuntut ilmu. Pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari. Ya, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhir, dan iman kepada qada qadar. Lalu juga ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang berkaitan tentang ibadah wajib kita. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan ibadah haji. Ya, sebagaimana itu semua adalah fardhu ain bagi kita, maka mempelajari ilmunya juga merupakan kewajiban. Nah, adapun ilmu yang kita baca saat ini, yakni kitab seperti Kitabul Akhlaq, kitab Nasaih, kemudian kitab Tasawuf, juga merupakan ilmu wajib juga. Walaupun ilmu ini enggak termasuk di dalam ilmu iman ataupun ilmu Islam, tetapi ini juga wajib dipelajari. Ya, Imam Ghazali rahimahullah beliau mengatakan belajar ilmu akhlak, belajar ilmu yang membersihkan hati juga merupakan fardhu ain, bahkan fardhu ain di atas fardhu ain. Pada pembahasan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwasanya ilmu-ilmu yang wajib dipelajari semua sudah tertuang di dalam kitab-kitabnya para ulama. Kalau kita pengen belajar ilmu akidah, para ulama sudah menuliskan banyak kitabnya. Ada kitab Aqidatul Awam, ada kitabnya Jawharat Tauhid, ada kitab Aqidah Imam Ghazali, dan kitab-kitab yang lainnya. Kita pengen belajar ilmu fikih, juga sudah banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ada matan-matan yang kecil saja seperti matan Safinah atau matan Abi Syuja Takrib atau syarahnya Fathul Qarib dan kitab-kitab kecil yang lainnya. Kalau kita nggak bisa membaca teks aslinya yang bahasa Arab, apalagi yang tulisan gundul,
banyak terjemahnya para ulama, banyak karya-karya guru-guru kita yang sudah diringkas menjadi praktis sekali. Ya, tetapi yang menjadi catatan penting bagi kita, kalau kita pengen belajar kitab yang tulisan dengan terjemah, maka kita lihat dulu tulisan siapa ini, siapa pengarangnya. Jangan asal-asalan. Kalau kita sudah kenal pengarangnya Kiai Fulan, Ustadz Fulan yang jelas-jelas ilmunya punya sanad sambung kepada Rasulullah SAW, maka kita ambil. Akidahnya akidah benar, ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kita hanya tertarik isinya, covernya bagus, tapi kita nggak ngecek siapa penulis atau pengarangnya. Jadi jangan tertipu dengan cover, jangan tertipu dengan gaya tulisan, tapi lihat siapa penulisnya, akidahnya bagaimana, apakah sama dengan kita atau tidak. Bagaimana kesolehan beliau dalam urusan kewaroannya, urusan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena urusan ilmu ini nggak sembarangan, apalagi ilmu fikih, ilmu hukum, ilmu akidah, jangan sampai kita salah di dalam mengambil sumbernya. Begitupun kalau misalnya kita pengen belajar lewat YouTube misalnya, lewat media-media yang sekarang yang banyak viralnya di media sosial, di Facebook, di televisi, radio, atau YouTube. Jangan tertarik dengan banyak follower, jangan tertarik hanya dengan indahnya kajian, tutur kata yang indah, tapi lihat bagaimana beliau, siapa guru-gurunya beliau, punya ndak beliau sanad keilmuan sambung kepada para salaf, sampai kepada tabiin, sahabat, sehingga sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini merupakan bagian dari agama kita. Kita belajar ilmu merupakan kita belajar agama. Jadi ilmu merupakan bagian dari agama, maka fanzuru aman ta'khuduna dinakum, lihatlah, diceklah dari siapa kita mengambil ilmu kita. Ya, walaupun belajar ilmu wajib, ya hukumnya wajib dan banyak sudah fasilitas karya yang tulis para ulama, tapi kita harus lebih hati-hati. Ya, jangan asal nukil, kopas sana sini, apalagi zaman sekarang, zamannya media sosial, dapat postingan di Facebook, copy paste, sebar, download, sebar, enggak. Cek dulu dengan siapa kita belajar, dari siapa sumbernya, harus dari sumber yang betul-betul bagus. Baik, kita baca nasib Imam Haddad berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'anna Allah bihi wa bi ulumi wa bi asrarihi wa barakatihi fid daraini ila an qala wa bil jumlati fayajibu 'alal muslimi an ya'lama bi wujubi jami'il wajibatil 'ainiyati wa bi tahrimi jami'il muharramatil lati huwa mustahdafun lil wuqu'i fiha. Kemarin sudah dijelaskan, ilmu yang wajib adalah ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ibadah itu wajib. Kata beliau, maka kesimpulannya, garis besarnya adalah wajib bagi setiap muslim untuk dia mengetahui dengan wajibnya perkara-perkara yang sifatnya wajib aini, yang sifatnya fardu ain. Kan ada ibadah yang sifatnya fardu ain, jelas sholat 5 waktu dari subuh sampai isya sifatnya fardu ain. Apa maksudnya fardu ain? Wajibnya bagi setiap individual, setiap muslim, setiap orang wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Apalagi puasa Ramadan, ini sifatnya fardu ain. Zakat juga fardu ain jika punya kemampuan. Haji juga sama sifatnya fardu ain. Pokoknya ibadah yang terdapat di dalam rukun Islam itu semua sifatnya fardu ain. Setiap muslim wajib mempelajarinya. Nah, ini ibadah-ibadah yang wajibnya fardu ain, kita wajib mengetahui dengan kewajibannya. Jangan sampai muskilah, sangat problem, musibah kalau ada orang nggak ngerti kewajiban sholat, dia pikir sholat hukumnya nggak wajib. Wah, ini masalah berarti. Ya, insya Allah semuanya ngerti. Ya, seawam-awamnya, nggak pernah ngajinya seseorang, walaupun misalnya nggak pernah ngaji sama sekali, pasti dia yakin hukumnya sholat 5 waktu adalah wajib pasti. Sifatnya fardu ain. Minimal ngerti ini dulu. Ya, apa hukumnya puasa Ramadan? Wajib. Hukumnya sholat 5 waktu? Wajib. Hukumnya zakat? Wajib. Zakat dan sedekah kan beda. Kalau sedekah ada yang sunnah, tapi zakat nanti wajib. Nah, nanti setelah ngerti ini wajib, tinggal belajar ilmunya nih bagaimana supaya sah ibadahnya. Sholat kita harus tahu hukumnya wajib. Lalu biar sah bagaimana sholatnya? Butuh toharo, bersuci, dan syarat-syarat yang lain. Kemudian juga wabi tahrimi jami'il muharramat allati huwa mustahdafun lil wuqu' fiha. Wajib, setiap muslim juga wajib mengetahui keharaman barang-barang yang haram. Sesuatu yang sifatnya haram wajib diketahui juga. Ya, keharamannya.
yang mana orang tersebut si muslim itu dia mustahdafun lil wuqu' fiha, dia sangat potensi untuk terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Kita semua kan bukan hamba maksum kan, kita bukan malaikat, bukan nabi. Potensi kita semua akan terjatuh kepada sesuatu yang haram. Maka kalau kita nggak ngerti ilmunya, maka akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Dipikir, wah saya pikir ini boleh, oh ternyata nggak boleh. Oh saya pikir ini adalah sesuatu yang wajib, ternyata malah kebalikannya itu haram. Maka kalau yang wajib juga wajib diketahui, begitupun dengan sesuatu yang haram wajib dipelajari kalau ini adalah barang haram. Seperti kazina wal liwati, seperti perbuatan zina, al-liwat. Ya, liwat itu adalah mohon maaf hubungan sesama jenis laki dengan laki. Ya, perempuan dengan perempuan hukumnya adalah haram, dosa besar. Wa syurbil muskiri, meminum minuman keras yang memabukkan, wa zulmin nas, berbuat zalim kepada manusia, wasariqati, mencuri, wal khiyanati, berkhianat, wal kadhibi, berdusta, wan namimati, adu domba, wal ghibati, gunjing, wa asbahi dzalik, dan hal-hal yang lainnya. Nah, ini perbuatan-perbuatan dosa juga wajib dipelajari. Maksudnya bukan caranya, tapi wajib ngerti kalau ini adalah barang haram supaya dijauhi. Ya, Imam Ghazali beliau mengatakan, araftu syarra la lisyarr walakin litawaqqi. Aku ngerti kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan. Ya, jadi mempelajari ilmu kejahatan supaya dijauhi, bukan untuk melakukan. Araftu syarra lisyarr la lisyarr. Aku ngerti keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tetapi untuk berjaga-jaga. Ya, kenapa? Faman lam ya'rifi syarr yaqa fihi. Barang siapa yang ngerti kejelekan, khawatir dia akan terjerumus kepada kejahatan, kepada kejelekan tersebut. Ya, tadi saya pikir kalau buka aurat itu di depan sepupu boleh. Enggak, itu adalah aurat juga. Sepupu kan bukan mahram. Karena kalau orang nggak ngerti ilmunya, mana yang mahram baginya, mana yang nggak mahram, akhirnya, oh saya pikir boleh, ternyata haram ya. Iya, makanya belajar ilmunya biar ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi ngerti ilmu yang nggak boleh itu supaya untuk dihindari. Ya, zina, bagaimana zina itu definisinya bukan untuk dijadikan sebagai supaya saya melakukan, auzubillah, enggak, tapi supaya dijauhi. Ya, ataupun muqaddimahnya zina, hal-hal yang bisa menghantarkan kepada perbuatan hina tersebut. Karena jelas firman Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Allah mengatakan jangan mendekati perbuatan zina. Jadi yang dilarang kan bukan zina. Bukan zina secara langsung, karena orang nggak ada langsung ujuk-ujuk berbuat zina. Nggak ada, tapi semua diawali dari syahwat yang nggak terkendali. Dari ada muqaddimahnya. Dari mulai ya hal-hal yang sifatnya menjadi pembuka atau perantara perbuatan busuk tersebut. Ya. Nah, ini jadi ilmu wajib dipelajari kalau itu adalah hal wajib. Sesuatu yang haram juga wajib diketahui kalau itu adalah barang haram supaya dihindari. Ya, ghibah kan orang nggak ngerti, dipikir kalau ceritain orang itu bukan ghibah, itu ghibah. Misalnya lagi kumpul-kumpul, kemudian salah satu atau beberapa orang menceritakan kejelekan temannya, kan ghibah namanya kan. Ghibah kan definisinya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dzikruka akhaka bima yakrah atau kama qala. Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia nggak suka, namanya kan gunjing, ghibah. Kadang ada orang lagi kumpul-kumpul nyeritain temennya, diomongin gini. Nggak boleh ghibah. Saya nggak ghibah, terus apa? Cuman cerita, itu ghibah namanya. Kan beneran, saya nggak bohong, bener, itu ghibah. Ghibah itu menceritakan sesuatu kejelekan emang beneran. Nah, kalau bohongan namanya fitnah. Ya kan lanjutan hadisnya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau misalnya kejelekan tersebut yang aku ceritakan memang ada pada diri kawan saya? Kata Rasul, itulah ghibah. In kana fi akhika ma taqul faqad igtabtah. Kalau memang betulan sesuai apa yang kamu ucapkan sifatnya dia, kamu katakan dia adalah orangnya misalnya suka mencuri misalnya, itu tetangga tuh fulan suka nyuri dia. Jangan ghibah. Enggak, cuma cerita, itu ghibah. Tapi kan beneran, itu ghibah itu. Jadi yang kamu ucapkan itu adalah betul memang kelakuan jelek dia, itulah ghibah. Ya, dia mencuri, lalu diceritakan itu kemarin dia mencuri, dia kemarin sama orang tuanya gini-gini, itulah ghibah. Ya, gunjing orang. Wa illam yakun fi akhika ma taqul faqad bahatta. Kalau misalnya di dalam diri saudaramu enggak ada yang kamu ucapkan, maka kamu sudah menfitnahnya. Mengucapkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, sudah difitnah. Itu. Jadi harus ngerti definisinya apa. Nah, tujuannya bukan agar dilakukan, tapi supaya kita menghindari itu semuanya.
Ya, bohong. Bagaimana sih bohong itu? Definisi bohong, adu domba dan sifat-sifat jelek yang lainnya. Ya, ini kan Imam Haddad kalau zina lewat masalah keharaman jelas. Kemudian zulmin nas, sariqah ini kan dibahasnya hanya di dalam kitab-kitab tasawuf. Kitab akhlak, kitab seperti Nasai, Ihya, Bidayatul Hidayah. Maka tadi kami katakan di awal bahwasanya belajar ilmu wajib itu bukan hanya urusan iman, urusan sholat, urusan ibadah zahir, tapi juga belajar ilmu tasawuf, akhlak juga merupakan fardu ain juga. Bahkan fardu ain di atasnya fardu ain. Orang ngerti bisa sholat, bisa zakat, tapi nggak ngerti apa itu ghibah, sama aja. Ya, ibadah yang sudah dia bangun semuanya bakal runtuh gara-gara urusan dia nggak beres kepada sama temannya. Ya kan, menjadi orang yang bangkrut, punya pahala sholat, punya pahala zakat, bahkan hebat pahalanya, tapi ternyata pernah gunjing orang, pernah bohong, pernah nyakiti, pernah zalim, akhirnya semuanya habis. Baik, ini jadi sesuatu yang wajib harus diketahui bahwa itu adalah wajib, sesuatu yang haram wajib diketahui kalau itu adalah sesuatu yang haram, tapi belajar itu semua dengan keinsafan, dengan insaf. Jadi kita niat, saya belajar ini adalah wajib supaya saya melakukan, ini adalah haram supaya saya menjauhkan. Intinya pokoknya gimana caranya dengan saya belajar semakin hari semakin bisa lebih baik lagi, bisa menjadi hamba yang semakin bertakwa, imannya meningkat, terus ibadahnya semakin baik lagi, semakin bersih hatinya. Itu kan tujuan belajar kan. Ya, jadi ilmunya ilmu yang manfaat, bukan malah belajar dijadikan buat mencari celah. Ya, jadi belajarnya ngerti wajib supaya yang wajib saja lah, nggak usah yang sunnah, itu ada gitu. Jadi ngerti wajib tapi ternyata malah ninggalin sunnah. Contohnya misalnya orang waktu belum ngaji fikih masih dengar caranya sholat, dia pikir itu dari mulai takbir itu adalah rukun, baca iftitah adalah rukun, itu wajib, baca surat pendek adalah wajib. Dia pikir gitu karena belum terlalu detail belajar fikihnya. Pas belajar fikih, oh ternyata tuh yang rukun itu cuma takbir lalu Fatihah. Berarti itu dulu itu saya salah belajarnya. Jadi ternyata tuh doa iftitah itu sunnah, surat pendek adalah sunnah. Ya sudahlah, nggak usah dibaca. Nah, ini namanya belajarnya nggak pakai insaf kemarin. Harusnya belajar makin nambah, ibadahnya malah berkurang. Sebelum ngaji fikih ibadahnya tuh lama. Kalau sholat dia sempurna sholatnya, sampai surat pendeknya dibaca, iftitah dibaca. Ya habis ngaji fikih sholat ternyata kok lebih cepat singkat sholatnya. Kenapa? Tadi nggak baca iftitah? Enggak. Baca surat pendek? Enggak. Kok nggak baca? Kan sunnah, nggak wajib. Yang penting sah sholatnya. Nah ini namanya. Jadi ibadahnya ibadah nggak, ilmunya nggak pakai ilmu insaf. Ya. Atau misalnya gini, ada orang sholat, masalah syarat sahnya sholat nutup aurat misalnya. Kan diantara syarat sahnya sholat adalah nutup aurat. Aurat laki-laki mana batasnya? Antara pusar dan lutut. Akhirnya dia sholat tanpa pakai baju, cuman katokan pendek, yang penting lututnya ketutup gitu. Kok kamu sholatnya begitu sih? Yang penting sah, kan itu nggak wajib. Pakai kaos kan nggak wajib, yang penting sudah sah. Ini belajar nggak pakai keinsafan. Maka dibarengi nanti belajar fikih dibarengi dengan belajar akhlaknya, belajar adabnya, tasawufnya, biar imbang. Ya, karena dikatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf menjadi tafassak. Hanya belajar fikih tapi lemah di tasawufnya, fasik dia. Akhirnya menjadi orang kurang ajar, seenaknya. Mentang-mentang ngerti hukum, sudahlah nggak usah. Ya, pas wudhunya nggak usah cepet-cepet, kumur-kumur tuh sunnah, istinsyak sunnah, sudah yang penting muka, tangan, kepala, nggak usah banyak-banyak, secuil aja kan wajib. Kan madzhab Syafi'i wajibnya cuma secuil, nggak usah semua. Itu. Jadi dulunya wudhunya malah sempurna, semua rambut diusap, ya habis ngaji fikih malah cuma secuil yang diusap. Ini belajar tanpa keinsafan. Ya, tadinya wudhunya itu sempurna sambil digosok-gosok dalak. Setelah belajar fikih nggak usah, dalak tuh dalam madzhab Syafi'i nggak wajib, nggak usah juga sah. Itu. Harusnya habis belajar semakin ngerti, semakin lebih hebat ibadahnya, bukan malah semakin kurang ibadahnya. Itu ya, jadi jangan sampai kita belajar tanpa dengan keinsafan. Makanya kan kita selalu minta semoga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu kan diantara doanya Nabi kan, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, belajar ilmu banyak tapi kalau nggak manfaat, na'udzubillah. Ya, makanya dikatakan oleh Imam Haddad dalam keterangan lainnya, al-ilmu khasyatun kulluh. Ya, ilmu itu semua adalah rasa takut kepada Allah. Orang semakin bertambah ilmunya akan semakin naik takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu ya. Jadi tetap
ilmu adalah penting, hal yang bagus ya. Andaikan misalnya ada orang ahli ilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya, jadi orang jahat, jangan salahkan ilmunya. Mungkin dia punya ilmu tidak bermanfaat. Nanti akan dijelaskan di pembahasan berikutnya, lebih afdal mana ini? Orang punya ilmu tapi nggak ngamalkan, atau orang bodoh tapi nggak ngamalkan. Itu nanti ada keterangan dari Imam Haddad pada pembahasan berikutnya. Baik, kemudian nasihat berikutnya, wa amal ilmu bi ahkamiz zakati ala man la mala lahu tajibu alaihi zakatu fihi fala yajibu. Adapun ilmu dengan hukum-hukum zakat bagi orang yang tidak punya harta yang dia wajib zakat, maka tidak wajib. Ada orang tidak wajib zakat, dia punya harta tapi hartanya tidak sampai nisab sehingga dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, maka belajar ilmunya zakat secara detail ya nggak wajib. Atau harta yang tidak wajib dizakati, ya misalnya dia punya harta nggak wajib dizakati, jualannya misalnya ternaknya ternak ayam, ternak bebek, kan bebek nggak ada zakat ya kan, bebek ayam nggak ada zakatnya, atau ternak kucing nggak ada zakat, maka nggak wajib belajar ilmu zakat tentang zakat ternak, nggak wajib, karena yang wajib dizakati hanya sapi, onta, dan kambing. Ternaknya selain 3 ya dia nggak wajib zakat, maka tidak wajib belajar ilmunya zakat yang berkaitan tentang ternak itu. Tapi zakat fitrah wajib karena dia berkewajiban bayar zakat fitrah gitu loh ya. Ada orang punya kekayaan dagang dia nyukain dagang, maka dia wajib belajar ilmu zakat dagang nanti. Dia tidak wajib belajar ilmu zakat tanaman karena dia bukan sebagai petani. Yang dia wajib belajar zakat, ilmu zakat tentang perniagaan dagang itu. Atau sebaliknya, ada orang usahanya sebagai petani, maka dia wajib belajar ilmu zakat pertanian ya. Berapa nanti zakatnya kalau punya padi, kapan mengeluarkannya. Dia nggak wajib belajar ilmu zakat perdagangan karena dia bukan pedagang, dia bukan pembisnis, dia adalah seorang petani. Jadi nggak usah repot-repot, pokoknya apa yang menjadi kewajiban saja itulah yang wajib saya pelajari ilmunya. Ya, saya sebagai apa? Pengusaha pakaian, pengusaha misalnya perabotan. Zakatnya apa ya? Oh, zakat perdagangan. Gak usah belajar ilmu zakat emas, gak usah belajar ilmu zakatnya pertanian, hewan ternak, gak usah, karena kamu adalah seorang pedagang. Ilmu yang wajib dipelajari zakat tentang perdagangan begitu. Wa kadzalika ilmu bi arkanil haji wa syara'itihi fi nafsihi la yajibu ala ghairil mustati. Begitu juga mengetahui dengan rukun-rukun haji, syarat-syarat haji bagi dirinya itu tidak wajib jika dia belum mampu. Semoga bisa haji umrah semuanya. Nah, selama dia belum mampu melaksanakan, belum punya kemampuan, maka belum wajib belajar ilmunya haji. Belum wajib. Daripada pusing, ya nanti kan ada manasiknya kan. Memang ilmu haji adalah ilmu yang butuh praktek manasik. Kalau hanya sebatas teori, baca di kitab pun nggak bisa mantap, nggak bisa matang, kecuali dengan manasik. Prakteknya ada miniaturnya, kayak ada Ka'bahnya, nanti bagaimana itu ada ilmu manasik haji. Wala 'alal mustati hatta ya'zima 'ala safari au 'ala syuru'i fil haji. Kalau misalnya orang yang belum wajib haji, dia nggak wajib belajar ilmunya haji. Kalau sudah mampu haji, apakah dia wajib juga? Tidak juga. Orang yang sudah mampu juga tidak wajib belajar ilmunya haji, kecuali kalau dia pengen berhaji nanti. Ya misalnya hajinya bulan depan, haji minggu depan, maka langsung dia wajib belajar ilmu haji, biar nanti nggak salah ketika melaksanakan ibadah-ibadah haji. Tapi kalau hajinya masih lama, ya nanti sajalah. Belajar dulu ilmu yang lebih wajib lagi, yang penting lagi. Sholatnya dulu dibenahi, cara toharah dulu, dan bab-bab yang lainnya gitu ya. Jadi walaupun dia mampu, tapi kalau hajinya belum segera, masih lama hajinya, ya nanti belajar ilmunya haji masih lama juga. Ini maksudnya biar nggak memberatkan kita. Jangan sampai kita merasa belajar itu repot, susah, saya punya kesibukan. Enggak, simple belajar itu. Yang penting kita punya kemauan dulu, pengen berbenah diri, pengen ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau belajarnya dengan sistem seperti para mahasiswa, para pelajar, kitab-kitab besar, diskusi, nyari makalah dan seterusnya, itu repot. Yang sudah punya anak 5 ya jangan disuruh gitu, pusing dia.
Tapi yang bagi pelajar masih nggak punya kesibukan keluarga, mungkin dia bisa meluangkan waktu belajar dengan serius. Ya, pokoknya kalau kita lah yang sudah punya anak, yang sudah punya tanggungan wajib, sudahlah belajar ilmu yang penting-penting aja. Ilmu tentang ibadah fardu ain. Dan itu pun simpel ya. Yang penting sah ibadahnya beres lah. Nggak harus ngerti dalilnya, apa Qur'annya, hadisnya apa, pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Aduh, ruwet begitu. Yang penting sah dulu ibadahnya. Aw amal ilmu biwujubi zakati wal haji ala kulli muslimin fayajibu ilmu dzalika alal jumlati. Adapun mempelajari ilmu zakat wal haji yang wajibnya bagi setiap muslim, itu wajibnya secara garis besar. Maksudnya apa? Maksudnya tadi kembali ke poin pertama, harus ngerti bahwasanya zakat, haji hukumnya adalah wajib, itu dulu lah. Walaupun kita belum waktunya misalnya. Belum waktunya haji, belum waktunya zakat, pokoknya ngerti dulu kalau zakat, haji adalah wajib. Itu secara garis besar dulu. Ini merupakan fardu, merupakan rukun Islam. Nah, nanti waktunya kita punya harta, baru wajib belajar ilmunya zakat. Berapa yang dikeluarkan, kapan dikeluarkannya, kepada siapa nanti disalurkan zakat tersebut. Itu ya. Karena banyak orang yang dia punya kekayaan juga nggak ada zakatnya, dia pikir, oh, saya kira sedekah kan, saya kira sudah cukup dengan sedekah. Jadi dia merasa, kan saya sudah sedekah tiap bulan. Saya sedekah tiap bulan nggak nanggung-nanggung kok, 1 M misalnya. Itu tiap bulan loh saya sedekah, masih zakat juga. Itu kan sedekah sunnah. Ini zakat wajib beda lagi. Maka dia pikir itu dengan sedekah sunnah sudah gugur kewajiban zakat. Ya belum lah. Jadi yang penting adalah zakat wajib dulu. Zakat wajib dikeluarkan, baru sedekah yang sunnah. Mau dia sedekahnya miliaran, triliunan, kalau zakatnya belum dikeluarkan, tetap dia anggap belum mengeluarkan kewajibannya. Maka harus ngerti dulu mana yang wajib, mana yang sunnah begitu. Ya, bisa jadi zakatnya, sedekahnya dia kan nggak diniatin zakat ya, belum dianggap zakat. Atau mungkin yang dia keluarkan nominalnya masih kurang. Harusnya dia zakatnya wajibnya tiap tahun misalnya berapa ratus juta, ternyata dia kurang dari itu. Ya, sama juga belum dianggap mengeluarkan zakat. Maka lagi-lagi kita nih, apa yang kita butuhkan? Kita sebagai pengusaha yang kiranya sudah wajib zakat, ayo belajar ilmunya zakat. Ya, ada ya orang yang dia sebagai seorang petani, nah nanti ada zakatnya. Belajar bagaimana ilmunya supaya tidak kena bisa mengeluarkan zakat wajibnya. Baik, itu ya. Jadi ilmu zakat, ilmu haji wajib dipelajari juga. Kemudian wa amal ilmu bi syurutil bai'i wasyira'i wal muamalati wan nikahi. Adapun ilmu tentang syarat-syarat jual beli. Syarat jual beli wal muamalat, transaksi-transaksi. Enggak hanya jual beli, misalnya kan dalam akad muamalat enggak hanya jual beli. Ada sifatnya seperti kerjasama, seperti pinjam meminjam, seperti misalnya partneran. Ini juga dalam bab muamalah harus ngerti ilmunya. Wan nikah, dan juga nikah. Fayajibu alaman arada dukhula fi syai'in minha an ya'lama hukmallahi ta'ala fiha. Maka wajib bagi setiap orang yang pengen melakukan itu semuanya. Bagi orang yang pengen berniaga, bisnis, harus ngerti fikih muamalahnya. Supaya apa? Supaya tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, beliau punya kebijakan, barang siapa yang tidak ngerti fikih muamalah, jangan jualan di pasar, nggak boleh masuk pasar. Itu kebijakan beliau, pokoknya jangan masuk pasar, baik bagi yang pengen beli atau jual, kecuali ngerti ilmu fikih. Wah, kalau sekarang repot gitu, punya peraturan, nggak boleh masuk pasar, nggak boleh supermarket, kecuali ngerti fikih muamalah, supaya nggak salah dalam transaksinya. Karena ngeri kalau sudah salah muamalah, maka barang yang didapatkan adalah barang haram. Barang haram dimakan menjadi sebab apa? Menjadi sebab tidak diterima ibadahnya. Jadi sebab dirinya mudah melakukan kemaksiatan, akan ngaruh kepada anak-anaknya, keturunannya, keluarganya, dan banyak imbas yang lainnya. Maka begitu pentingnya dulu ulama dulu, orang-orang dulu itu sangat hati-hati dalam urusan menjaga perut. Ya. Jadi dulu para salaf itu mereka sangat hati-hati dalam urusan dua hal. Urusan perut dan urusan syahwatnya mereka, kemaluannya. Ini dua hal yang menjadi perhatian penting bagi mereka. Jangan sampai mereka salah dalam muamalah sehingga memasukkan sesuatu haram ke dalam tubuh mereka.
atau masalah kemaluan. Jadi jangan sampai ketika nikahkan anak ternyata nggak ngerti ilmunya, malah dianggap perbuatan zina juga. Itu begitu ngerinya. Makanya harus ngerti ilmunya, belajar ya. Apalagi zaman sekarang juga banyak orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai koperasi syariah, tapi ternyata nggak ngerti ilmunya syariah, akhirnya masih riba. Ya, memang kita akui dan kita apresiasi banyak orang yang sudah mulai hijrah dari dunia konven. Ngerinya mereka dengan dunia konven, misalnya terjerat hutang lah, mereka merasa dirugikan, akhirnya mereka sumpah hijrah lah dari dunia konven ke syariah. Maka sekarang syariah ini punya nama, kalau orang jual ini punya ada nilai jualnya sekarang. Kita sekarang kalau buka misalnya syariah, itu orang bakal berbondong-bondong rame karena sudah punya nilai jual tinggi sekarang syariah itu. Orang sudah mulai sadar dari dunia konven hijrah ke dunia syariah. Nah, di situ banyak oknum-oknum yang nggak ngerti, hanya mengatasnamakan menjual nama syariah, ternyata hanya pengen naruh keuntungan, padahal sistemnya masih sistem konven. Ya, koperasi syariah misalnya, syariah. Jadi dia pikir syariahnya hanya sebatas syariah, syariah yang penting pegawainya pakai kerudung. Ketika akad baca Bismillah, syariah. Nanti di situ seikhlasnya syariah. Lah bukan gitu syariah. Ya kan? Kalau konven kan kalau misalnya kita pinjam sekian, nanti ada bunganya ditentukan sekian persen. Ini kan konven katanya. Tapi kalau syariah nggak gitu. Syariah itu pinjam sekian, bunganya seikhlasnya syariah. Lah bukan. Bukan gitu syariah. Ya, jadi tinggal disiasati bisa. Nah, dia pikir itu syariah, ternyata bukan. Niatnya pengen nolong orang, tetap. Walaupun niatnya pengen nolong orang kah atau apakah, enggak, ini bukan bunga, cuman sebatas bantuan, sama aja. Bunga juga, riba juga. Mau atas nama hadiah ke, bunga ke, atas nama jasa, tetap kalau sudah peminjaman ada manfaatnya namanya riba. Ya kan, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menarik keuntungan maka namanya riba dan hukumnya haram. Apapun label namanya, mau bunga ke, mau hadiah ke, mau bantuan kayak cuma-cuma, terserah, namanya riba juga ujung-ujungnya. Maka harus ngerti ya. Kalau pengen bisnis syariah, tanya kepada para ulama, betul apa enggak yang saya lakukan ini Ustaz? Saya pengen kerja sama dengan kawan saya, bener enggak sistem saya ini? Saya pengen murabahah misalnya, mudharabah, jalin bisnis dengan kawan. Saya punya modal, saya punya modal, nggak bisa usaha, dia punya usaha kemampuan tapi nggak punya modal. Saya pengen bisnis, jalan usaha, nanti gimana caranya? Yang syariah. Kadang orang nggak ngerti. Saya punya modal, kamu punya usaha, ya sudah, ini modal, jalankan, nanti kita baginya setiap kamu untung 1 juta, kasihkan ke saya 500.000, riba namanya. Ya, anak punya uang, saya punya uang 1 juta atau 10 juta. Nih, saya kasih ke kamu, ini kan minjem. Sekarang kamu jalanin. Kamu puterin ini uangnya, setiap kamu untung berapapun setor ke saya 100.000, riba namanya. Lo bagaimana biar nggak riba? Jangan begitu sistem, tapi dengan cara nisbah, dengan cara persentasi. Saya punya uang 10 juta nih, sok jalankan, nanti kita bagi hasil 70, 30, 50, 50, 60, 40, baru bener. Ada ilmunya. Ya, maka sekarang ya kita hargai mereka, orang-orang yang pengen hijrah, baguslah. Ya kan, yang sering Buya sampaikan, adanya bank syariah kan ini menjadi gerakan baru bagi umat Islam. Ini menjadi kemajuan sebenarnya. Orang mulai sadar dari dunia konven, hijrah ke dunia syariah. Walaupun ada kekurangan, sudahlah, nanti kita perbaiki sedikit demi sedikit. Jangan langsung digemboskan juga, apaan syariah tapi masih sistem konven, ya percuma. Jangan itu. Orang sudah mau hijrah, sudah mendingan, sudah lumayan, sudah mulai sadar, tinggal dibenahi sedikit demi sedikit. Ya, baik. Jadi harus ngerti ilmunya jual beli, syira, bai, jual beli harus ngerti, muamalah. Kemudian juga masalah pernikahan. Ya, bagi yang pengen nikah harus punya bekalnya, nasihatnya, supaya nanti ngerti kewajiban sebagai suami apa, sebagai istri kewajibannya apa. Ya, nanti bagaimana cara membangun keindahan di dalam rumah tangga supaya nggak sering berantem, ribut lagi dengan pasangan. Nah, semua ada ilmu dan nasihatnya. Wa ma tasihu bihi wa ma tafsudu bihi. Jadi wajib belajar ilmu itu semuanya supaya ngerti hukumnya dan supaya sah, supaya tidak rusak akadnya. Fi ibtidaiha wa fid dawami 'alaiha, baik di awal ataupun ketika di pertengahan. Ya.
Labuddalahu min dzalika, wajib baginya untuk mempelajari itu semuanya. Wa illa waqa'a fi ma yuskhitullaha alaihi sya'a am aba. Kalau tidak belajar ilmunya, maka dia akan terjatuh kepada sesuatu yang membuat murkanya Allah, mau nggak mau. Ya, kalau orang sudah nggak ngerti ilmunya jual beli, fikihnya muamalah, dia terjatuh ke dalam sesuatu yang haram tanpa dia rasa, tanpa dia sadari. Oh, saya pikir ini boleh ya, ternyata haram ya. Ya haram. Ya Allah, astagfirullah. Nah, karena dulunya tidak belajar ilmunya. Tapi alhamdulillah ketika dia sadar, insaf bisa kembali. Fa innal jahila muta'arridun bi jahlihi li sukhtillahi walil wuqu'i fil halaki. Karena sesungguhnya orang yang tidak tahu itu sangat berkemungkinan dengan ketidaktahuannya dia untuk mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, walil wuqu'i fil halaki, dan terjatuh ke dalam kebinasaan. Ala kulli halin, bagaimanapun keadaannya. Pokoknya orang kalau sudah nggak tahu, ini masalah, musibah akan senantiasa mengintainya. Dalam hal apapun. Coba misalnya orang masuk hutan, dia tidak punya pengalaman tentang hutan, bakal celaka dia. Nyasar kek, tersesat kek, kena hewan buas, jebakan dan segala macam. Orang nggak ngerti ilmunya pelistrikan, tiba-tiba asal-asalan. Nah, karena ketidaktahuannya dia bakal celaka juga. Ya, orang nggak ngerti kendaraan, ya pura-pura berani-berani nekat nyetir mobil, dia bakal celaka juga. Nah, ini pokoknya kalau sudah ketidaktahuan ini menjadi sebab musibah. Nah, orang ketika ingin menjalankan misi beragamanya dia, pengen ibadah, pengen muamalah, ketika nggak tahu, bahaya. Nanti dia terjerumus kepada kebinasaan tanpa dia sadari. Maka semua harus ada ilmunya. Inilah pentingnya belajar. Wa kaifa la yakunu kadzalik, dan bagaimana tidak terjadi hal demikian? Wa rubbama ya'taqidu fi ba'dil wajibati annaha minal muharramat. Terkadang ada orang menyangka warubbama yataqidu fi ba'dil wajibati annah minal muharramat. Dia menyangka bahwasanya ada sebagian wajib dia kira adalah hal haram. Makanya akhirnya nggak dia lakukan. Jadi ibadah yang tadinya wajib dia kira ibadah haram, akhirnya dia tinggalin. Padahal wajib, akhirnya malah dosa karena ninggalin kewajiban. Harusnya ibadah wajib harusnya dilakukan. Dia kira enggak, ini haram, nggak usah. Padahal wajib, akhirnya dia malah nggak melakukannya. Dosa dia. Kadang-kadang nggak ngerti ilmunya, atau kebalikannya, wa rubbama ya'taqidu fi ba'di au annaha laysat biwajibah wa fi ba'dil muharramati annaha minal wajibat au minal ta'at. Atau sebaliknya, dia mengira sesuatu yang haram dia pikir merupakan sesuatu yang wajib, malah dia kerjakan. Wah, ini juga repot. Barang haram harusnya dia hindari, tapi kata dia enggak, ini wajib, ayo lakukan, malah haram, dia malah dosa. Karena dia pikir adalah barang wajib, padahal barang yang haram. Ini karena nggak ngerti ilmunya. Au annaha laysat bimuharramatin. Wa fi dzalika ghayatul khatari au nihayatul darari ala ahlil jahli. Maka hal itu pastinya menjadi puncak musibah bagi orang yang tidak mengetahui ilmunya. Ya, makanya kan sudah sering kami sampaikan bahwasanya belajar itu wajibnya bukan bagi orang pengen jadi ustadz, jadi kiai, enggak. Kita semuanya, setiap muslim wajib mempelajari ilmu agama. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, belajar ilmu wajib bagi siapapun. Ini gunanya supaya kita bisa ngerti, bisa memilah mana hal wajib sehingga harus kita lakukan, mana hal haram sehingga harus kita hindari. Ya, minimal kita insaf dulu lah, kita sadar dulu. Kalau ini adalah, kita sadar ini boleh apa enggak. Kadang ada orang cuek, terlalu cuek dia melakukan sesuatu tanpa dia pikir boleh enggaknya, bodoh amat, yang penting saya untung. Jadi minimal kalau kita belum sempat belajar, minimal ada kesadaran, kehati-hatian dulu. Pengen bertindak, hati-hati, ini boleh enggak, nantilah saya tanyakan kepada ustadz dulu, kepada kiai, sehingga saya jelas dulu, baru saya malah melakukan. Jangan asal-asalan. Ya gitu ya, minimal kalau kita belum sempat belajar ini wajib atau haram, minimal ada kehati-hatian, ada khawatir dulu, takut. Jadi jangan sampai kita bertindak kecuali kalau sudah jelas yang di depan kita, ini baik atau ini jelek. Kalau baik saya lakukan, kalau jelek maka harus saya tinggalkan. Baik. Rubbama waqa'u bisababi jahlihim fi umurin tushbihul kufra
dan mungkin juga mereka akan terjatuh karena sebab kebodohan, ketidaktahuan mereka kepada hal-hal yang bisa mengarah kepada kekafiran, membuat dia keluar dari keimanan, wal iyadzubillah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, kajian berikutnya, yang pada intinya adalah kesimpulannya ya, tetap ya, kesimpulan adalah belajar hukumnya adalah wajib. Bagi siapa? Bagi setiap muslim. Ya, kita wajib beribadah, maka wajib belajar ilmunya bagaimana supaya ibadah kita sah. Karena orang yang tidak belajar, tidak ngaji, khawatir dia terjerumus kepada hal-hal keburukan, hal-hal yang Allah murkai tanpa dia sadari. Semoga Allah berikan kepada kita keinsyafan, Allah mudahkan kita senantiasa bisa menuntut ilmu, bisa belajar. Allah berikan kepada kita istiqomah untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, belajar ilmu agama, dan semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang menjadi sebab kita semakin takut kepada Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di rumah tangga kita, rezeki kita, anak-anak kita, dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya istiqamah dalam segala hal kebaikan dan juga husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.